Jelang berakhirnya masa kampanye 75 hari, 3 pasang calon presiden dan wakil presiden terus bergerak bersama dengan tim sukses masing-masing bertemu dengan masyarakat berbagai lapisan yang kelak akan menjadi pemberi suara. Tim pemenangan yang dibentuk di seluruh wilayah tanah air mengenalkan jagoan yang diusungnya tanpa mengenal lelah. Meski demikian, lompat pagar pun terjadi di beberapa waktu terakhir. Sejumlah relawan memilih berganti haluan jagoan yang diusungnya. Alasan ideologis kerap mencuat saat menyampaikan dukungan terhadap tuan barunya. Namun, tak sedikit pihak yang menuding sikap pragmatis dan juga bujuk rayu menjadi alasan terbesar pilihan berubah. Tim pemenangan membentuk simpul-simpul relawan dalam berbagai nama dan disesuaikan dengan aspirasi maupun ragam profesi. Ratusan kelompok tersebar di ketiga kelompok pemenangan. Meski demikian, lompat pagar pun terjadi di beberapa waktu terakhir. Sejumlah relawan memilih berganti haluan jagoan yang diusungnya. Alasan ideologis kerap mencuat saat menyampaikan dukungan terhadap tuan barunya. Namun tak sedikit pihak yang menuding sikap pragmatis dan juga bujuk rayu menjadi alasan terbesar pilihan berubah. Soal perpindahan relawan, masuk, keluar masuk dan lain sebagainya itu hal yang biasa. Karena itu hak asasi manusia, kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk bertahan pada satu ide dan gagasan tertentu yang kami tawarkan kepada mereka. Dan perlu kami sampaikan bahwa di paslon 01 itu ada 871 simpul relawan. Ya, itu ada 871 simpul relawan dan yang mundur menyatakan menarik dukungan itu hanyalah 9 relawan menurut kami. Yang 1-2 orang oknum yang barangkali hanya karena ketidaksamaan lagi ide dan gagasan lalu mereka kemudian menarik diri. Itu hal yang wajar dan kami tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu dan itu bukan masalah yang besar menurut kami. Pesan demokrasinya tersampaikan dengan ada perpindahan migrasi, ada yang dari 01 ke 02, 02 pindah ke 03, 03 pindah ke 02. Ini saya anggap sebuah fenomena demokrasi yang semakin baik ya untuk menuju 2024. Karena kan kita mendapatkan 3 pilihan, kecuali 2 pilihan ya. Dengan fenomena ini ya kalau ada yang bermigrasi kami, ya kami menganggap bahwa ini sebuah keuntungan. Kalau kemudian ada yang bermigrasi dari kami ke 03, ya itu kan keuntungan untuk 03. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang bermigrasi ke 01 ya keuntungan buat 01. Tapi hari ini fenomena bermigrasi ke 02 kan semakin banyak ya, semakin banyak. Saya tidak tahu reasonnya apa, tapi mereka kan punya alasan masing-masing kenapa pindah. Kalau dulu kan saya jelas ada persoalan yang sangat ideologis terkait pilihan-pilihan politik saya waktu dulu saya menjadi pendukung Ganjar, kemudian menjadi pendukungnya Pak Prabowo terkait soal gagasan, kemudian perilaku pribadi sosok pemimpin yang dulu saya dukung. Perpindahan relawan itu sesuatu yang wajar ya. Kami ini kan relawan organik. Organik itu artinya semua atas daya kami sendiri. Kemudian juga itu juga menunjukkan, oleh karena itu relawan itu sifatnya cair. Apabila ada yang merasa tidak sama lagi visi politiknya dengan kami, itu ada yang merasa mungkin ada tawaran-tawaran yang lebih baik, yang disebut dengan pragmatis seperti begitu, itu kami rasa ya kami sikapinya dengan santai saja. Ada Mbak Maya seperti itu, memang realitanya ada banyak seperti itu, godaan-godaan itu. Namanya itu relawan itu kan dunianya benar-benar dinamis. Apabila ya itu tadi, apabila kita sudah tidak mempunyai kesamaan visi, apabila ada yang ingin berpindah mendukung toko sebelah, ya kami santai saja, santai saja. Yang penting kami yakin bahwa apa yang kami perjuangkan selama ini adalah perjuangan yang benar, kami yakini. Lalu mampukah kelompok relawan ini mengantarkan jagoannya ke kursi istana dalam sisa waktu kurang dari 1 bulan? Benarkah mereka membawa tawaran signifikan, bukan sekedar cek kosong demi meraih kemenangan? Ketika diakumulasikan ya menjadi besar juga. Makanya misalkan ketika Pilpres yang lalu katakan ada Bang Immanuel gitu kan, ada Jokowi manianya salah satu yang besar gitu. Sekarang jadi Prabowo mania gitu. Itu dia. Lalu juga ada Projo. Ini kan dianggap relawan-relawan yang besar.
Tapi kan di luar itu banyak juga ada relawan yang biasa saja. Misalkan Ganjaris di kubu Pak Ganjar dianggap besar gitu, ada sahabat Ganjar juga besar. Nah, oleh karena itu saya melihat ya fungsi atau peran relawan itu yang tidak dilakukan oleh partai politik. Ya partai politik bukan hanya sebagai pemberi tiket, bukan hanya sebagai pemberi perahu ya untuk capres-cawapres kandidat itu berlayar, tetapi bagaimana ditopang oleh kekuatan relawan ini. Karena begini, masyarakat itu tidak semua suka dengan partai politik. Karena misalkan dianggap, mohon maaf ya, partai dianggap korup, dianggap citranya masih belum positif di mata publik. Nah, ruang inilah yang digunakan oleh relawan untuk tadi men-endorse ya, mendorong ya, mensupport sistem ya bagi para kandidat itu untuk menaikkan elektabilitas. Tim TV One mengabarkan.